Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1069 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1069 versi resminya. Semua hal tercipta karena ada yang menginginkan. Ya, judul kali ini lagi-lagi berhubungan sama apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk, di mana Vegapunk di sini mulai membuka sedikit demi sedikit rahasia dari buah iblis itu sendiri. Tenang aja, bakalan bisa kita coba jelasin sejelas-jelasnya karena pastinya teka-teki dari buah iblis ini bakalan berhubungan sama awakening dan alasan mengapa Kurohige bisa memakan dua buah iblis sekaligus. Interesting kan? Next di chapter 1069 kita masih dikasih lanjutan cover story Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah memasuki volume ke-26 dengan judul Match, lembaga penelitian sekaligus yayasan amal milik Luffy sang raja rentenir. Cover story kali ini dilengkapi dengan gambar kapal dari organisasi Match terdahulu ditambah dengan foto Luffy di bagian depan sebagai sang penyokong dana bagi organisasi Match. Ya, ada beberapa detail menarik sebenarnya di cover story kali ini guys, mulai dari tulisan pacifist yang berkibar di bagian atas kapal Match, yang mana buat kalian yang nggak tahu ya, hal itu berarti pecinta damai, sehingga sudah terlihat jelas bukan kalau sebenarnya sejak dahulu kala Dr. Vegapunk sendiri bukanlah orang yang menyukai peperangan atau memiliki niatan buruk. Ya, emang sama seperti Einstein ya, karena emang dia murni menyukai yang namanya ilmu pengetahuan, namun karena kesukaannya tersebutlah dia sampai rela melakukan apapun demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Well, di sini guys juga terungkap kalau Luffy lah yang menjadi penyokong dana bagi Match. Soalnya Vegapunk sendiri aja bilang kalau untuk melakukan penelitian tentu mereka pun membutuhkan dana. Jadinya hal ini juga sedikit menjelaskan mungkin ya tentang hubungan Stacy yang mengetahui sedikit banyak tentang Pulau Egghead, dan dia juga orang yang menyerang Luffy saat perebutan kotak Tamaribaku pada pesta teh Big Mom. And now ke menu utamanya, dimana Mawon masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya guys. Pertemuan kembali antara Rob Lucci dengan Luffy tentunya membuat kita semua sedikit bernostalgia. Meski sebenarnya ada beberapa hal menarik yang terjadi di sono, kayak meski saat ini Lucci sudah berada di Superpole tertinggi yaitu CP0, namun ada suatu aturan sepertinya ya yang membuat mereka gak boleh bertarung dengan kru Yonko sekalipun sebelum mereka sendiri emang mendapatkan perintah untuk bertarung. Karena kemungkinan ya kalau kita ingat-ingat ke apa yang terjadi di Arc Marineford, berurusan dengan salah satu anak buah Yonko doang udah bisa memicu peperangan yang sangat besar dengan jumlah korban yang tentunya gak akan sedikit. Dan di saat hal itu terjadi pun angkatan laut harus siap dengan kekuatan penuh mereka. Seberbahaya itulah satu kelompok Yonko ketika mereka udah siap bertarung. Makanya tanpa adanya perintah yang jelas, CP0 sekalipun sepertinya dilarang untuk tiba-tiba menyerang seorang Yonko. Bahkan di satu momen kita dikasih lihat bagaimana seorang Akainu aja sampai marah berkat keputusan Lucci yang memaksa menerobos masuk. Karena di satu sisi ya Akainu di sini sepertinya memilih untuk Lucci tidak berurusan dulu dengan Luffy sampai ada keputusan darinya terlebih dahulu. Makanya begitu mengetahui kalau Kizaru sudah bergerak ke arah sana, Akainu hanya berharap kalau Lucci mau bersabar dan menunggu tanpa melakukan apapun yang berada di luar kendalinya. But apa mau dikata, gak cuma Lucci doang yang kondisinya sangat ingin bertarung dengan Luffy, karena Luffy sendiri yang melihat kondisi Atlas orang yang memberinya makan dihajar habis-habisan. Hal itu tentunya membuat amarah Luffy langsung memuncak, sehingga Luffy pun memilih untuk memberikan Bonnie ke Chopper. Sedangkan dia langsung berubah ke wujud Gear 5-nya untuk langsung bertarung dengan Lucci yang ternyata sudah berhasil juga untuk membangkitkan kekuatan buah iblis. Wah, lagi-lagi awakening dari buah iblis kembali diperlihatkan oleh Odachi guys. Tapi yang menarik di chapter kali ini, kita akhirnya dijelaskan asal-usul dari buah iblis sendiri. Ya, Dr. Vegapunk yang awalnya terkejut dan bertanya-tanya tentang wujud perubahan Luffy. Soalnya, sejauh yang dia tahu kalau buah Gomu Gomu no Mi gak pernah tercatat dalam buku ensiklopedia buah iblis kuno. Akan tetapi wujud dari Luffy malah mengingatkan dirinya kepada sosok sang Sun God Nika, atau kesatria kebebasan yang suka membuat orang-orang tersenyum. Pada penjelasannya, Dr. Vegapunk kembali berteori kalau buah iblis sepertinya berasal dari keinginan manusia. Ya, buah iblis gak jauh dari potensi evolusi manusia yang diharapkan oleh seseorang, karena manusia terkadang mengharapkan sesuatu yang gak masuk akal. layaknya kemampuan untuk terbang atau mungkin bisa mengeluarkan api maupun air dari tangannya. Semua bentuk keinginan itulah yang menjadi cikal bakal dari terciptanya buah iblis, dan itu juga menjadi alasan mengapa para pemakan buah iblis dibenci oleh lautan.
Karena guys, buah iblis bukanlah sesuatu yang berasal dari alam dan dianggap sebagai kekuatan yang menentang hukum alam. Alhasil laut pun membenci dan menjadi musuh alami dari pemakan buah iblis. Soalnya lautan dianggap sebagai ibunda alam, tempat segala kehidupan berasal. Well, sementara itu di chapter kali ini guys, juga Sentomaru akhirnya diperlihatkan kembali. Dan kalau biasanya dia datang dengan ditemani oleh Pacifista, sekarang Sentomaru datang sambil ditemani ketiga Seraphim, yaitu S-Hawk, S-Snake, dan S-Heart. Kalau di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa Sentomaru yang diutus oleh Dr. Vegapunk untuk keluar dan bertarung dengan CP0, padahal kita sendiri tahu ya kalau dia begitu loyal kepada pihak angkatan laut. Di sini dijelasin kalau Dr. Vegapunk adalah penyelamat hidup bagi Sentomaru, sehingga dia pastinya lebih memilih keinginan dari penyelamatnya. Lalu di sisi lain kita juga dijelasin konsep peringkat otoritas terhadap Seraphim. Soalnya karena salah satu kelemahan dari Seraphim adalah tidak bisa diperintah dari jauh atau bahkan menggunakan den musi sekalipun. Maka hal itu berarti diperlukan seseorang untuk bisa memberikan perintah kepada mereka. Nah dari itu ya, ada tingkatan kepada siapa saja Seraphim akan mendengarkan perintah. Kayak di posisi pertama ada kelima tetua Gorose, lalu dilanjut oleh Dr. Vegapunk, Sentomaru, dan barulah orang-orang yang memiliki chip pemegang otoritas seperti misalnya aja ya CP0 yang sekarang sedang membawa chip itu. Ya meski sekarang CP0 memiliki chip dan kendali terhadap Seraphim, namun karena mereka kalah di bagian peringkat otoritas, maka mau gak mau Seraphim pasti lebih memilih untuk mendengarkan perintah dari Sentomaru. Yang lebih membuat peringkat otoritas ini menarik sebenarnya adalah kemunculan nama para Gorose di situ. Dimana berarti ya kalau mereka ingin membuat Seraphim untuk tunduk, orang yang harus memberikan perintah adalah salah satu dari kelima tetua Gorose. Well, ngelihat kalau Kizaru kemungkinan datang ke pulau ini, ditambah keberadaan Dr. Vegapunk yang harus menjadi keuntungan karena dia adalah orang kedua tertinggi yang bisa memberi perintah kepada para Seraphim, maka untuk menyeimbangi hal ini, mungkinkah kalau salah satu dari tetua Gorose akan diperlihatkan datang dan bertarung di sini guys? Gak kebayangkan kalau emang momen itu kayaknya bisa terjadi, tapi mengingat apa yang diungkap oleh Oda Sensei belakangan ini ya, rasanya kemunculan dari salah satu Gorose bukanlah hal yang gak mungkin banget. Jadi kita bisa berharap akan hal itu sih. Lanjut, fokus lagi ke pertarungan Luffy dan Lucy. Sebenarnya Luffy di mode Gear 5 harusnya bisa dengan mudah menghabisi Rob Lucy. Wong kita sendiri aja tahu kan, Kaido yang tubuhnya sangat sulit untuk ditembus bisa diajar habis-habisan oleh kekuatan Gear 5-nya Luffy guys. Maka dari itu ya, entah Luffy belum menggunakan seluruh kekuatannya atau bagaimana. Walau satu pukulannya cukup membuat Lucy muntah darah sih, namun karena Lucy juga sedang dalam mode awak keningnya ya, dia bisa cepat kembali pulih dan langsung memilih untuk menyerang Sentomaru karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari perintah terhadap para Seraphim. Kalau kita pikir-pikir ya, apa yang akan menjadi tujuan dari kru topi jerami ke depan? Mereka pastinya bakalan berfokus untuk melindungi Dr. Vegapunk bersama kloningannya. Lalu, karena keberadaan Dr. Vegapunk yang sedang ada di Punk Records, maka mau gak mau mereka harus mencegah para musuh untuk naik ke sana. Dan jika emang Dr. Vegapunk gak akan turun ke medan pertempuran, alias Seraphim sekarang berada di bawah kendali CP0 setelah kekalahan dari Sentomaru, maka daripada repot-repot harus mengalahkan ke semua Seraphim, alangkah baiknya mereka berfokus untuk mendapatkan chip otoritas perintah. Ya, bukan chapter yang sangat mengejutkan memang, tapi sedikit informasi tentang asal-usul buah iblis kayaknya udah cukup membuat kita bisa berpendapat tentang berbagai macam hal. So, kita tunggu aja penjelasan lebih lengkap mengenai buah iblis ini, sehingga informasinya pun akan menjadi lebih komplit dan kompleks. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten react One Piece chapter 1069 nya guys. See you again next time. Mari Karamilo, stay safe everyone. Salam Animania.